Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bernafas, kami boleh bangun di pagi ini, semua adalah karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 26. Tertulis demikian. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap politik, hukum, dan pemerintah? Ada yang mengatakan bahwa agama dan politik, hukum, ataupun pemerintahan tidak bisa bercampur. Ada beberapa oknum kelompok yang tidak mau menghormati aturan hukum dan pemerintah. Bahkan ada yang tidak mau menghormati bendera negara walaupun hidup di dalam negara, tanpa menyadari bahwa negara pun ada karena penetapan yang dari Tuhan. Tidak perlu diragukan bahwa tanggung jawab kita kepada pemerintah adalah untuk mentaati hukum dan menjadi warga negara yang baik. Tuhan telah menetapkan semua otoritas pemerintahan yang ada di dunia ini, dan Dia melakukannya untuk kepentingan kita. Terkadang ada yang memandang aturan hukum dan pemerintah sebagai musuh, padahal aturan hukum seringkali menjadi jalan yang dapat dipakai untuk kebaikan. Tidak mustahil bahwa pertolongan dari Tuhan kita alami melalui aturan hukum yang ada. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25-26 ini tertulis tentang kejadian ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah atau dicambuk oleh para prajurit. Namun Paulus mengajukan satu pertanyaan yang penting kepada perwira yang bertugas. "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Roma, apalagi tanpa diadili?" Paulus menyadari bahwa sebagai warga negara Romawi, ia memiliki hak dan perlindungan tertentu yang harus dihormati. Karena perkataannya itu, Paulus dilepaskan dan tidak jadi disesah. Bahkan ia diperlakukan dengan hormat sesuai hukum yang berlaku. Paulus, walaupun adalah seorang bangsa Israel ataupun Yahudi, tapi ia memiliki kewarganegaraan Roma karena kelahirannya. Apa yang menjadi rema melalui ayat-ayat ini buat kita adalah kita perlu menghormati aturan dan jangan jadikan negara sebagai musuh kita. Tapi sebaliknya kita perlu mengenal dan memahami hak-hak kita sebagai warga negara. Paulus di sini menyadari akan haknya sebagai warga negara Romawi, dan ia menggunakan pengetahuan itu untuk melindungi dirinya dari perlakuan yang tidak adil. Demikian juga adalah penting bagi kita untuk memahami apa saja hak-hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara. Dan kita perlu menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan juga pelayanan serta ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakanlah aturan hukum yang ada dengan baik dan sekaligus berdoalah untuk hukum-hukum yang ada di negara kita agar semuanya bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua orang serta selaras dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mendoakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin, para pejabat serta para pembuat aturan hukum
agar diberikan roh yang takut akan Tuhan dan sikap yang adil terhadap semua orang. Mari kita sadari saudara, bahwa kita dapat alami pertolongan Tuhan dengan caranya yang unik. Itu bisa terjadi melalui aturan yang ada di negara kita. Mari kita bersikap bijaksana dalam menjalani berbagai aspek di hidup kita. Tetap andalkan Tuhan dan minta hikmat-Nya, agar dalam kehidupan kita sebagai warga negara, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik dan juga sadar akan hak-hak serta kewajiban kita untuk kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara yang demikian, kehidupan kita akan membawa berkat dan dampak yang baik luar biasa kepada semua orang yang ada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, memberikan kami pengertian, untuk kami berlaku bijaksana sebagai warga negara. Ajar kami Tuhan untuk tidak cuek dengan berbagai aturan yang ada, tapi kami berusaha untuk mengenalnya, mengerti setiap aturan yang ditetapkan pemerintah, dan menggunakan hak-hak kami, selain juga memenuhi kewajiban kami. Kami sadari bahwa Tuhan dapat menolong kami dengan berbagai cara, termasuk melalui aturan-aturan hukum yang ada. Tuntun kami terus ya Tuhan, agar kami melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan bukakan pengertian serta pengetahuan, berikan kami hikmat untuk mengerti akan banyak hal, dan bertindak yang tepat sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami dengan kuat kuasa-Mu, agar setiap apa yang kami kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Kami berkemenangan, kami memuliakan Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan masalah. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.